Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risi Handayani dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pendidikan Kesehatan Metode Audiovisual terhadap Pengetahuan tentang Toilet Training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Pertama-tama, terima kasih kepada Ibu Nur Yunida Triana, Eskep NS Mkep selaku pembimbing 1. Terima kasih kepada Ibu Siti Hania, Eskep NS Mkep selaku pembimbing 2. Dan terima kasih kepada Ibu Tin Utami, SS Eskep NS Mkes selaku penguji. Latar belakang. Pertumbuhan dan perkembangan anak adalah hal yang terjadi di setiap kehidupan manusia. Tumbuh kembang adalah istilah yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan ditandai dengan perubahan ukuran fisik dan struktur tubuh. Hidayat 2011. Fase prasekolah atau yang biasa disebut masa Golden Age, yaitu anak yang berusia dari 4-6 tahun yang biasanya sudah memasuki taman kanak-kanak, di mana aspek perkembangan anak berperan penting. 80% perkembangan kognitif anak sudah tercapai pada usia prasekolah. Ratnaningsih, Indatul, dan Penny 2017. Toilet training merupakan upaya yang dilakukan untuk melatih kemandirian anak dalam mengontrol buang air besar atau BAB dan buang air kecil atau BAK dengan benar. Dalam melakukan pelatihan toilet training, tidak ada batasan waktu. Untuk melatih toilet training, orang tua dapat melihat dari kesiapan fisik, kesiapan mental, kebiasaan yang salah dalam mengontrol BAB dan BAK dapat membuat anak tidak disiplin, manja, dan dapat mengalami masalah psikologi. Putri Jayanti Indrisari 2019. Pada fase ini, peran orang tua sangat penting dalam kesiapan anak untuk melakukan pendidikan kesehatan toilet training. Ada beberapa metode yang dapat digunakan orang tua agar toilet training yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Salah satu media atau metode yang digunakan yaitu metode audiovisual. Hayati N. Haryanto 2017. Tujuan penelitian. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum dilakukan pendidikan kesehatan metode audiovisual pada kelompok eksperimen. Yang kedua, mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sesudah dilakukan pendidikan kesehatan metode audiovisual pada kelompok eksperimen. Yang ketiga, mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum pada kelompok kontrol. Yang keempat, mengetahui tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sesudah pada kelompok kontrol. Yang kelima, menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Yang keenam, menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan kelompok eksperimen dengan pendidikan kesehatan metode audiovisual terhadap pengetahuan dan kelompok kontrol tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Kerangka teori. Anak usia prasekolah mencakup definisi, ciri-ciri, faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, definisi tingkat pengetahuan, pengukuran tingkat pengetahuan, faktor yang mempengaruhi pengetahuan, cara memperoleh pengetahuan. Toilet training.
definisi, manfaat, tanda kesiapan, faktor yang mempengaruhi, teknik, pengkajian masalah toilet training, dan dampak toilet training. Di sini, teknik toilet training menggunakan media pengajaran pendidikan kesehatan metode audiovisual untuk melihat pengaruh mengenai pengetahuan toilet training. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah menggunakan kuasi eksperimental dengan desain two-group pretest post-test with control group design. Populasi yaitu ibu yang memiliki anak prasekolah di TK Pertiwi 1 Cilangkap dan PAUD Bina Sejahtera Cilangkap yang berjumlah 42 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan rumus besar sampel uji analitik kategori berpasangan. Analisis bivariat adalah uji parity test. Uji parity test adalah teknik yang digunakan apabila penulis ingin mengetahui efek atau perbedaan sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Pembahasan. Yang pertama yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum dilakukan pendidikan kesehatan metode audiovisual pada kelompok eksperimen. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan sebelum diberikan penyuluhan audiovisual yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan sedang sebanyak 19 responden atau 90,5%. Yang kedua yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sesudah dilakukan pendidikan kesehatan metode audiovisual pada kelompok eksperimen. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan sesudah diberikan penyuluhan audiovisual, tingkat pengetahuan memiliki prevalensi yang hampir sama, yaitu pengetahuan sedang, sebanyak 11 responden atau 52,4% dan pengetahuan baik sebanyak 10 responden atau 47,6%. Yang ketiga yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sebelum pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan sebelum pada kelompok kontrol adalah tingkat pengetahuan sedang sebanyak 19 responden atau 90,5%. Yang keempat yaitu tingkat pengetahuan ibu tentang toilet training sesudah pada kelompok kontrol. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan pada pengukuran akhir didapat tingkat pengetahuan yang paling dominan yaitu pengetahuan sedang sebanyak 20 responden atau 95,2%. Yang kelima yaitu menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan uji analisis dengan menggunakan uji t-test didapatkan untuk kelompok eksperimen p-value 0,000 atau p-value kurang dari 0,05, sehingga HA diterima yaitu terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Sedangkan uji analisis dengan menggunakan uji t-test didapatkan untuk kelompok kontrol, yaitu p-value 0,954 atau p-value lebih dari 0,05, sehingga HO diterima yaitu tidak terdapat pengaruh tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol. Yang keenam yaitu menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dengan pendidikan kesehatan metode audiovisual terhadap pengetahuan dan kelompok kontrol tentang
tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah. Berdasarkan tabel, diketahui bahwa hasil analisis menunjukkan uji analisis dengan menggunakan uji parity test didapatkan untuk pengetahuan sebelum kelompok eksperimen dan kelompok kontrol didapatkan p-value yaitu 0,329 atau p-value lebih dari 0,05, sehingga HA ditolak yaitu tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Sedangkan pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol setelah pemberian terapi didapatkan p-value yaitu 0,001 atau p-value kurang dari 0,05, sehingga HA diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap. Kesimpulan. Yang pertama, tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen sebelum diberikan penyuluhan audiovisual yang paling dominan adalah tingkat pengetahuan sedang, yaitu 90,5%. Yang kedua, tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen sesudah diberikan penyuluhan audiovisual, tingkat pengetahuan memiliki prevalensi yang hampir sama, yaitu pengetahuan sedang 52,4% dan pengetahuan baik 47,6%. Yang ketiga, tingkat pengetahuan sebelum diberikan audiovisual pada kelompok kontrol adalah tingkat pengetahuan sedang, yaitu 90,5%. Yang keempat, yaitu tingkat pengetahuan pada pengukuran akhir pada kelompok kontrol didapatkan tingkat pengetahuan yang paling dominan yaitu pengetahuan sedang, yaitu 95,2%. Yang kelima yaitu terdapat pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap dengan p-value 0,000 atau p-value kurang dari 0,05. Tidak terdapat pengaruh tingkat pengetahuan sebelum dan sesudah pada kelompok kontrol dengan p-value 0,954 atau p-value lebih dari 0,05. Yang keenam, tidak terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sebelum pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap dengan p-value 0,329 atau p-value lebih dari 0,05. Terdapat perbedaan tingkat pengetahuan pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sesudah pendidikan kesehatan dengan metode audiovisual terhadap pengetahuan tentang toilet training pada ibu yang memiliki anak prasekolah di PAUD Bina Sejahtera dan TK Pertiwi 1 Cilangkap dengan p-value 0,001 atau p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, bagi tempat penelitian. Guru hendaknya dapat memberikan informasi tentang toilet training dan dapat menerapkan audiovisual tentang toilet training, serta diharapkan agar guru selalu rajin untuk melatih toilet training pada peserta didik sehingga anak akan terbiasa dengan tindakan toilet training. Yang kedua, bagi profesi keperawatan. Bagi profesi keperawatan, diharapkan dapat ilmu di Universitas Harapan Bangsa dalam memberikan pelayanan kesehatan pada balita secara khusus seperti kegiatan promosi edukasi tentang toilet training pada balita. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya,
Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengetahuan tentang toilet training. Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menganalisis secara univariat, tetapi bivariat serta multivariat, sehingga masalah yang dapat meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga, dan penelitian selanjutnya disarankan menentukan responden dengan karakteristik yang sama agar responden lebih homogen. Demikian pemaparan skripsi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.